Dicoba dites. Oke, siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang sedulur-sedulur semua. Hari ini kita akan mempraktekkan ya dari teman-teman atau dari netizen bertanya bagaimana itu cara merekam agar suara itu bagus ya. Pertama bagus, kemudian suara itu tidak pecah. Beberapa kali saya merekam ya, ikut mencoba gitu ya. Tapi memang kendalanya karena memang peralatan yang tidak mendukung, akhirnya suara itu kalau saya dengar dengan pakai headset gitu ya, itu suara pecah, masih pecah. Kemudian musik juga tidak begitu bagus, berantakan suaranya ya. Apalagi dipadukan dengan vokal masuk, kemudian musik bagus, musik masuk, tidak menyatu gitu. Jadi banyak kegagalan dalam rekaman ya, karena memang itu tadi yang saya bilang, kita alat-alat kurang seadanya, tapi kita mencoba terus. Namun ketika saya mencoba beberapa dari alat yang ada, terutama ya alat-alat sound system ini, kemudian kita pakai salah satu alat untuk gitar ya, terutama untuk bass gitu ya. Ini apa salah satu merek PP gitu ya, salah satu saya masukkan untuk kita output daripada mixer. Mixer kita tentu kita ambil dari apa namanya, dari main out. Ternyata suara itu bagus. Kali-kali saya coba, saya berteriak sekeras-kerasnya, suara itu tidak pecah gitu ya. Jadi sedulur, hari ini saya akan mencoba mempraktekkan ya. Kita akan bernyanyi gitu, mencoba. Bagaimana hasilnya ya dari hasil rekaman yang saya coba gitu ya. Jadi memang ada beberapa komponen yang pendukung, alat-alat pendukung ya. Terutama ya ini mixer ya, mixer memang harus ada itu setiap kita pembuatan rekaman, minimal kita punya mixer. Mixer juga tidak terlalu yang banyak channel ya, cukup kita coba 2 channel, 4 channel mono gitu ya. Kemudian ada alat pendukung seperti ini apa namanya, amplifier headset yang 4 channel juga, kemudian didukung sebagai penghalus suara gitu ya, audio signal divider gitu. Jadi alat komponen ini yang akan memberikan hasil rekaman tersebut ya. Bagaimana caranya supaya hasil itu bagus ya. Kemudian ini tanpa kita mixing, tanpa kita olah, langsung kita live, langsung kita coba kita mendengarkan suara itu bagus. Bahkan kita mencoba upload pun juga bagus gitu ya. Jadi mungkin sedulur-sedulur bisa mempraktekkan. Kalau misalnya tidak ada seperti sound system atau power ampli dari mixer, itu bisa kita cari apa namanya itu, misalnya speaker aktif. Karena kalau langsung dari mixer, dari istilahnya ada itu dari phone, kita kemudian kita cabang satu untuk rekaman outputnya, kemudian sisanya untuk headphone, itu ya kurang bagus gitu ya. Pernah saya coba gitu langsung dari headphone-nya gitu ya. Kemudian juga headphone-nya cuma satu cabang gitu, satu channel gitu. Rencana ini kan akan kita rekam melalui grup ya. Kita misalnya ada pemain gitar, ada pemain keyboard gitu ya, atau mungkin pemain drum, tapi kita cukup dengan keyboard dan gitar dengan vokal, jadi 3 ini. Minimal kita harus pakai headset ini. Ini monitor salah satunya ya, salah satu monitor yang akan diperdengarkan oleh
pendukung pemain itu sendiri ya. Jadi kalau kita live teman-teman tuh tidak merasa bingung karena kita dari suara yang kita keluarkan tidak ada, hanya sebagai monitor bahwa suara ini ada hasil dari mixer untuk keluar out. Nah kita ya coba itu yang tadi yang sound system atau power ampli itu. Tapi itu suaranya kita kecilkan, kemudian kita buka di posisi istilahnya di ASD, kemudian kita coba nyalakan, kita bikin apa namanya itu karaokean, kita langsung kita bernyanyi. Demikian hasilnya. Ya, kita coba. Sekarang kita akan perlihatkan alat-alatnya dulu. Kalau sudah nanti kita lihat alat-alatnya dulu. Cara perekaman, kemudian kita coba bernyanyi gitu. Oke, siap kita laksanakan sedulur-sedulur. Yang pertama kali kita lihat. Oke, ini langsung kita shot di bagian alat-alat terpenting ya. Ini yang ujung tuh. Itu yang dekat tempat listrik. Itu satu alat itu ya, ampli headset ya. Itu ada 4 channel. Kita sudah masukkan kabel-kabel semua. Kemudian ini yang ada volume, yang kemudian kabel RCA nih, merah dan putih itu ASD. Itu alat perekam yang langsung ke kamera ya. Langsung kamera, kemudian sebelum dari masuk ke apa namanya ampli headset, ini kita dari sini dulu, dari pipi ya, dari pipi langsung ke ampli headset. Sebelum ke ampli ini kita pakai mixer ya. Ini pakai mixer. Ini mixer kita ambil dari outputnya ya. Dari output ya yang pakai kabel apa namanya itu? Akai atau RCA. Ini kita masukkan, kita 2 cabang sebetulnya ya. Yang satu ke power prince, satu lagi ke pipi. Tapi ini yang print juga kita nggak nyalakan juga nggak apa-apa karena ini dari main outnya itu kan RL, jadi kita bagi ini ke sini yang pipi yang kita ambil. Dari pipi ini ada itu yang namanya itu untuk keluaran output untuk headphone. Nah, itu kita kasih kabel lagi headphone, kabel Akai ya, Akai besar yang 6. Ini kita masukkan ke input ini apa namanya preamp headset itu ya, ampli headset atau ampli headphone ya. Kemudian dari situ ini kita dapat monitor untuk ke handsetnya ya, untuk 3 orang atau 4 orang kita masukkan ke sini. Kemudian ini untuk kita langsung kita istilahnya mendengar langsung bahwa suara itu masuk atau tidak. Ini dari ASD. Ini ada 2 kabel. Yang satu 3 kabel. Yang satu itu masuk ke ASD merah putih ya. Kemudian dari yang itu keluarnya kabel satu masuk ke headphone ya sebagai monitor. Satu lagi ke HP sebagai perekam. Inilah 2 alat ini. Ini bisa dibesarkan, bisa dikecilkan. Di posisi di apa namanya tuh di ampli headset atau ampli headphone itu posisinya di angka jam 12. Kemudian juga ini posisi ASD itu juga jam 12. Kemudian di ini di power ampli-nya mid itu tengah biasa, kemudian treble itu jam 12 juga di tengah juga. Kemudian itu bass karena ini suaranya ada bass dikit itu di posisi jam 3 gitu ya. Jam 3. Inilah hasilnya dari pencabangan kalau kita mau merekam langsung
dari apa namanya kita mau lab musik, semua alat ini bisa, mulai dari keyboard juga kita bisa ya, kemudian juga drum ini kita juga bisa. Kita langsung ke sentralnya, ke mixer, karena ini ada mixer ada dua ya, 2 channel, 4 channel mono. Ini bisa kita manfaatkan dulu untuk vokal dan keyboard. Nanti kalau itu untuk ini apa namanya rekam yang grup, ini kita mixer bisa kita tambahkan 12 channel atau yang 36 channel, tergantung kita kebutuhannya. Jadi alat-alat inilah yang apa namanya itu yang mendukung untuk kita untuk rekaman, terutama ya 2 alat ini 3 ya. Pertama kali kita harus ada, kalau nggak punya power ampli kita bisa pakai speaker aktif, ini juga sama kan, ada bass, treble, dan mid gitu. Yang penting itu untuk mendukung suara tuh adanya tone kontrolnya itu ya. Dari kontrol itu kita masukkan kemari yang tidak ada apa namanya, ini pasif bukan aktif ya, ESD-nya ini pasif, beda dengan ini yang ini ampli headset itu aktif karena kita ada itu ya, ada listriknya. Kalau ini enggak langsung, jadi ini pasif ya. Saudara-saudara, sekarang kita akan mencoba, kita akan mempraktekkan kita bagaimana kita bernyanyi ya, kemudian hasilnya bagaimana. Selamat menikmati. Tes 1 2. Nih kita mencoba kita merekam di outdoor tapi dengan posisi yang beda. Kita mencoba merekam ada beberapa komponen yang saya sediakan. Oke, kita mulai. Bukalah pintu rumahmu, izinkan aku duduk bersamamu. Ada yang hendak ku katakan, cobalah untuk mengerti. Bukankah lewat bunga cara yang pantas menyampaikan rasa yang ada di sini di dalam hatiku ini. Cincin ini hanya pantas melingkar di jarimu. Hati dan cintaku ini hanya untuk dirimu. Mataku memang melihat, tapi hatiku tak akan terpikat. Jangan dengar apa katanya yang ingin memisah kita. Percayalah, hanya satu kau di dalam hatiku. Hati dan cintaku ini hanya untuk dirimu.
mendengar apa katanya yang ingin memisah kita. Percayalah, hanya satu yang kau di dalam hatiku, hati dan cintaku iri hanya untuk dirimu. Siapa yang bilang dirimu bagai secawan anggur, dilapis dalam gelasku, dapat ku tuang lagi. Siapa yang bilang dirimu bagai burung di sana, bila suka ku dapat beli, sudah jemu ku lepas. Bila suka dapat ku beli, sudah jemu ku lepas. Demikian sedulur-sedulur, tadi sudah kita lihat bagaimana cara setting agar kita bisa rekaman yang bagus, kemudian juga menghasilkan juga bagus ya. Karena kita memang bukan di studio yang tertutup langsung ini kita ada yang seperti saya katakan sebelumnya di konten saya ini di pinggir jalan. Jadi ini masih sifatnya terbuka, jadi masih ada suara-suara noise yang masuk. Tapi itu kita minimalisir ya noise tersebut gitu ya. Nanti kita kalau sudah bagus, mungkin sudah banyak kita punya uang, baru nanti kita betulkan rekaman kita, ruang rekaman kita ya. Dan alat-alat pun juga itu tidak usah mahal ya, seadanya yang tadi saya katakan itu. Ya mungkin yang agak mahal dikit ya mungkin mixer atau power ampli ya. Tapi seperti ASD itu kan murah itu. Kemudian ampli untuk headset juga murah gitu ya. Kemudian iPhone juga ini kita cari-cari yang murah, yang standar 200 ke bawah ya. Kemudian kita juga pakai mic ini. Misalnya ini mic lama yang Shure 58 SM58 ya. Yang tanpa knop, tanpa geser gitu ya. Kemudian juga kita ada alat-alat pembantunya. Kita ini siapkan ini kabel kabel laki dan perempuan yang stereo gini ya. Ini kurang lebih panjangnya 5 meter. Karena ini agar kita kegiatan warawiri itu tidak mudah ketarik-tarik, jadi 5 meter ya, minimal 3 meter dari lokasi tempat kita beraktivitas. Kemudian juga handset ya, yang tadi saya katakan yang murah aja. Kalau memang belum kebeli headphone gitu ya, ini seperti headset ini ya, headset kuping ini ya. Tapi minimal ini yang ada bassnya ya, full bass ya, agar kita bisa monitor tuh, bisa membedakan antara bass dan treble-nya bisa ada gitu. Kalau ininya kurang bagus ya, ini juga nanti perekaman kita nanti bingung. Nanti diposisikan di bass yang tebal, kemudian keluarnya juga tebal gitu ya. Kalau pakai ini normal, jadi ini sebagai alat monitor dari dari sumber yang keluar ya. Jadi demikian sedulur-sedulur, kalau bisa dipraktekkan silahkan mencoba praktekkan gitu ya. Ini maksudnya supaya ini
Ini bagus karena dari itu kontrol nanti kita akan bagi ya, bass, treble dengan beatnya bagaimana gitu. Beda kalau dengan headphone ini ya, udah kedengaran itu antara bass dengan treble itu. Jadi ya cukup ini. Kalau memang sesuai dengan kebutuhan ada berapa ya? Ya. Demikian sedulur-sedulur yang bisa saya sampaikan hari ini. Mudah-mudahan konten ini berguna bagi sedulur-sedulur atau mungkin bagi pemula yang ingin mencoba rekaman gitu ya. Kalau memang ruangan itu tidak ada sebelumnya ya pakai ruangan kamar tersendiri juga nggak apa-apa. Yang penting kita enjoy, kita menikmati, kita pembuatan konten nyaman gitu ya. Mudah-mudahan sedulur-sedulur sehat semua bisa beraktivitas kembali dan membuat konten-konten yang berguna. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ocim Channel, Ocim Channel, Ocim Channel.